Yang terhormat Komite SMK Mulia Karanganyar Bapak Haji Adarisman, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Laila Hidayati, dan yang kami hormati juga teman-teman Wakil Kepala beserta Wali Kelas 10 SMK Mulia Karanganyar, dan tak lupa pula Bapak dan Ibu Wali siswa SMK kelas 12 SMK Mulia Karanganyar, yang semoga hari ini kita selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat begitu besar, nikmat yang sangat luar biasa, sehingga pagi hari ini Allah mempertemukan kita nikmat sehat dan nikmat sempat. Allah mempertemukan kita di gedung ini, di SMK Mulia Karanganyar, yang beberapa meter jarak dari kita ada rumah sakit, yang mungkin sama-sama pagi hari ini saudara kita lagi memperjuangkan kesehatan mereka lagi melawan penyakitnya. Allah memberikan hari ini nikmat, yaitu kesehatan, dan satu lagi nikmat kesempatan, yang biasanya dua nikmat ini sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah juga dalam hadisnya, dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat sempat. Bisa jadi kita sehat tapi tidak sempat, bisa jadi kita sempat tapi tidak diberikan kesehatan. Alhamdulillah pagi hari ini semua nikmat itu Allah berikan kepada diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita selalu aturkan kepada Nabi kita, panutan kita, suri tauladan kita, yang seluruh gerak-geriknya harus kita tirukan, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika disebut namanya, kita diharuskan untuk menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu agungnya Rasulullah, sampai-sampai pintu surga belum terbuka kecuali Rasulullah yang mengetuk. Sholat yang kita baca juga di situ terdapat bacaan yang menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga telah kita mendapat syafaatnya beliau. Akhir amin amin ya rabbal alamin. Nah, kami mulai dari hadis. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kita, Bapak dan Ibu, jenengan di rumah sebagai wali siswa, ibu kandung, bapak kandung, kita di sini sebagai wali sambungnya. Kita bareng-bareng mendidik mereka, mendidik siswa. Untuk apa sih kita susah-susah mengajarkan? Kita harus menggiring mereka untuk sholat. Pagi-pagi kita paksa mereka untuk ngaji. Buat apa? Karena ada dua pilihan. Mereka bisa narik kita ke surga, dan mereka bisa narik kita ke neraka. Tinggal kita mau pilih, mau membiarkan mereka dan nanti kita menyesal di akhirat, atau kita payah-payah dulu di dunia. Ayo bareng-bareng Bapak dan Ibu. Mereka tanggung jawab kita. Jenengan di rumah membimbing, kita di sini juga akan terus berjawab. Sholatnya kita perhatikan, kita paksa. Bukan apa-apa, karena memang sudah kewajiban. Fastabiqul khairat, ayo berlomba dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Anak-anak adalah aset Bapak dan Ibu. Makanya ayo kita perhatikan bersama, jangan cuek. Kita di sini berusaha sebaik mungkin, jenengan juga di rumah seketat mungkin. Anak perempuan keluar malam silakan larang. Anak keluar tidak izin silakan jenengan pantau. Di sini kita hanya sebatas dari pagi sampai jam sekolah saja. Selanjutnya Bapak dan Ibu lebih bertanggung jawab di rumah. Kami juga di sini gimana caranya, akhlaknya harus kita tanamkan. Masuk ke kelas harus salam. Kalau ada yang lebih tua juga harus menyapa, harus sama-sama salam. Kita bareng-bareng mendidik karakter mereka biar menjadi
insan yang bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat. Kita didik mereka Bapak dan Ibu, enggak cuma bekal dunia, ilmu apa saja kita kasih, agama kita juga kasih. Kita juga bekali mereka dengan gimana caranya mereka nanti setelah lulus, kamu mau apa? Apa kamu masih mau minta sama orang tua? Apa usaha isi? Saya tanya buka pada kelas 12, karena saya gurunya. Siapa yang sudah malu? Saya Pak. Siapa yang ingin mangkat kaji bareng monggo? Maju. Amin. Kita doa bersama. Semoga kalian diberikan kesuksesan biar bisa menggandeng orang tua sampai maka. Amin ya robbal alamin. Bareng-bareng Bapak dan Ibu, kami di sini berusaha mendidik mereka biar berakhlak. Jangan di rumah awasi. Karena ingat, mereka bisa menarik kita ke surga dan juga bisa menyeret kita ke neraka. Tergantung kita yang mendidiknya. Makanya setiap kita adalah pemimpin. Yang pertama memimpin diri kita sendiri, dan yang kedua memimpin keluarga kita. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabkan. Di sini kita berusaha gimana caranya, jenengan juga gimana caranya mengusahakan kewajiban jenengan sebagai orang tua. Tak lain adalah membiayai mereka, ya, supaya mereka memang tugas mereka memang belajar. Tugas kita sebagai orang tua adalah gimana cara yang menghargai mereka. Mungkin Bapak dan Ibu nanti bersama, apabila banyak salah-salah kata yang masih saya utarakan, ya undur makola wala tandur makola. Lihat apa yang dibicarakan, bukan siapanya. Kalaupun ada anak yang lebih muda dari kita, lebih kecil, berbicara tentang agama dan itu sumbernya Al-Quran dan Hadis, ambil. Jangan pernah gengsi. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minna wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya cara yang ketiga adalah sambutan dari Komite Sekolah SMK Muhammadiyah Karanganyar kepada Bapak Haji Kadarisma STP. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ibu kepala sekolah yang saya hormati beserta dewan guru, Bapak Ibu wali murid TKJ kelas 12 yang saya muliakan. Sebelumnya marilah kita tiada henti-hentinya mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini panjenengan masih bisa memenuhi 3S. Orang 3S S gosok, S kuntung. Jadi 3S itu sehat, sempat, dan selamat. Sehat, sempat, dan selamat, sehingga atas izin Allah panjenengan bisa lawuh di ruang pertemuan SMK Muhammadiyah Karanganyar ini. Yang dua, sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan limpahan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umat Muhammad diberikan kebahagiaan fit dunya hatta akhirah. Jadi untuk kita itu mulia murid dunia atau segini akhirat.
doa sahabat jagat yang setiap saat kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang saya hormati, niki ana sing adoh ora? Apa umum sekitar Karanganyar kok? Ndoro, paling adoh loro. Sing lebah barang mboten. Rawuh kumpul Buri. Anda Serang, Paninggalan, Malang, Banjarnegara. Nggih. Terutama yang jauh, wis do sarapan apa dulu. Nek sing perlu ora sarapan kan berarti energine urung terbuang kira. Nek padha urung sarapan, bulela niku lewat jurusan Buga SMK niku mbon damel jajan. Niki ora kon disapa tok. Nggih. Ora bismillah, ora pun diberkat ngutune. Tapi ini nggo didahar panjenengan nyambi karo ngrungokke apa yang nanti akan disampaikan dari sekolah. Jadi monggo santai mawon, ampun tegang lah mau diundang bulan mesti 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 bulan mesti gabung ampun tegang santai mawon. Nur sewu tadi sudah disebutkan oleh MC, nek kula MC juga, tapi MC kula ngomong cucu. Nek MC kula master seremoni atau pembawa acara. Nama saya Kadarisman. Kadarisman. Niku nek kula nyebut, saya ada di belakang ada nama tulisannya Kadarisman Anggun Turki. Bukaran itu panggil Anggun itu anak gunung, Turki itu turunan Kidul. Kenapa? Karena saya aslinya podo kalau saya langsung neng bumi mau kadi lebah. Jadi Kadarisman Anggun Turki. Kenapa saya kok canggih kok ngomong hanya diberi tugas amanah untuk menjadi ketua komite di SMK Muhammadiyah Karanganyar. Bahkan menurut saya sedikit agak nyombong sedikit gitu. Kula niku dadi komite SD niku masih lumutan. Awit jaman kuno kaya nek anak kula nggih. Wis do nikah nggih wis rampung sekolahe. Awit jaman anak kula SD nganti sakniki wis dibondeli bae nang komite SD. Nah ini disampingi malih karo alhamdulillah menjadi komite SMK Muhammadiyah. Lah tugasnya komite ini kan apa? Tugasnya komite itu sebagai jembatan antara ini istilah saya ormu orang tua murid dengan sekolah. Artinya apa? Nek umpamane wong tua itu ada rasa-rasa kok ada sesuatu ganjalan yang tidak cocok, tidak sesuai dengan sekolahan, juga bisa lewat komite. Pak Kadar atau Mbah Kadar, pulau kok ngeten-ngeten niki kok SPP ini kok larang, bisa disampaikan ke komite. Ya piro sak mengken panjenengan wis tau ngabake SPP sekolahan liyane kok dulu nggih dereng. Katakanlah umpamanya yang ini 170. Panjenengan nek ngimuk SMK liyane itu di atas 200. Di atas 200 Bu. Nah, itu bisa disampaikan. Nanti insya Allah saya akan sampaikan ke sekolah. Nah, sekolah akan memberikan gambaran. Ternyata kita itu SMK SPP ini paling murah. 170, yang lain di atas 200. Yang kedua, kalau SMK sekolahan punya program yang nanti akan melibatkan orang tua, SMK juga akan berhubungan dengan Pak Dekadar, punya gambaran, punya rencana.
Menurut saya penjenengan tadi mungkin begitu masuk melihat bahwa SMK kita jalannya harus aspal, mau paving sana. Itu juga tadi yang bukan kali komite, kali pengurus, itu akan buat rumah parkir untuk anak-anak penjenengan, putra-putra penjenengan, supaya sepeda motor penjenengan itu sing digawa putra-putra ora kedanan lan kepanasan. Karena di rumah parkir yang ini sudah tidak muat. Alhamdulillah sampai dengan saat ini siswa kita itu hampir 800 ya. 680. Nggih, 620. Saiki nek putrane panjenengan 620 nggawa motor kabeh. Setiap motor katakanlah butuh semeter buat parkir, berarti sudah harus ada 680 meter persegi lahan untuk parkir. Di sini sudah tidak muat. Itu hanya kita rencana di belakang itu akan kita buat rumah parkir untuk putra putri panjenengan ben motornya mboten kedanan dan kepanasan. Jadi kita SMK kita itu ibarat pohon. Pohon itu tidak pernah berhenti tumbuh. Panjenengan nek ngerti wit sing ora gelem tumbuh itu mesti digawe. Arane bonsai. Sampai ratusan tahun itu menetok semene tok karena dibuat oleh kejaman kita manusia Tapi itu demi keindahan. Wit klopo juga ada yang umur puluhan tahun tetap kecil. Itu karena dibuat. Tapi fitrahnya aslinya yang namanya pohon itu mesti setiap saat mesti akan tumbuh. SMK kita sama dengan pohon, tidak statis orang mandek baik. Kita dulu zamannya berdiri anyar itu mondoknya SD Muhammadiyah. Terus alhamdulillah dengan PCN dengan pimpinan cabang Muhammadiyah bisa tuku tanah, bisa bangun, bisa tuku tanah sebelah dan seterusnya. Ini semuanya itu selalu dirembuk dengan orang tua, murid, orang siswa. Nah, saat ini biasanya kita setiap tahun itu mesti mengadakan pertemuan yang semacam ini akhir Februari atau pertengahan Maret. Ini dibuat lebih awal. Kenapa? Karena biar panjenengan itu nyuwun karo Gusti Allah, kita yang di sini sudah mengingatkan nyuwun karo Gusti Allah ngurmake putra-putrane sing arep ujian itu jangannya lebih lama. Yang kedua, kalau nanti Bu Lela sudah menyampaikan di sana ada ring-ringan biaya ujian, praktek dan lain sebagainya, juga waktunya lebih lama penjenengan untuk berusaha. Karena nek jari wong Jawa itu jer basuki mawa beo. Tidak ada sesuatu keberhasilan tanpa biaya. Betul-betul. Nanti tekane wong niat arep haji, ono cerita itu cerita terkenal itu tukang becak. Setiap Jumat dia narik becak itu penumpangnya digratiskan. Setiap hari Jumat penumpangnya digratiskan. Suatu saat dilalah sama penumpang becak harus dibayar orang gelem. Terus orangnya itu orang marem Jumat maning numpak maning sampai 3 kali baru ditanya, Pak, lah sampean kuwi becak kok ora gelem dibayar wis sebabnya apa? Niki pun niat kula mek gadah kula niku becak, gadah kula tenaga, mek Jumat kula niku pengin sedekah nganggo becak. Setiap penumpang yang naik becak saya itu saya gratiskan. Lah panjenengan duwe cita-cita apa karo Gusti Allah? Kula niku kepengin naik haji. Orang itu ternyata wong sing duwite karungan sing numpak becak niku ya. Akhirnya ditakoni alamatnya nang ndi dan sebagainya. Suatu hari dia datang ke rumahnya.
ditakoni, ditarik karo sekalian karo bojone abijak naik haji. Itu tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi juga dengan usaha, sedekah, dengan bijaknya. Begitu juga panjenengan kepingin putranya jadi pinter, kepingin putranya punya ilmu, ya, disekolahkan, diragati. Nah, ditinggali dia pawiti tanah sing ombo, mungkin anak tidak bisa mengelola, suwi-suwi dijual entek. Dipawiti dunya duit sing akeh karena tidak bisa mengelola karena ilmunya kurang, mungkin juga habis. Tapi yang dipawiti kepinteran, insya Allah itu sebelum anak itu meninggal dunia, ilmu itu masih akan bermanfaat. Apalagi ilmunya belum disedekah jariyah. Karena anak yang soleh itu kan mempunyai keunggulan 3. Jadi kalau kita sudah mati, itu semua amalan kita putus kecuali 3. Siji, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, 3, anak yang soleh. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful di kurikulum tadi, saat putra-putra penjenengan di sini itu tanggung jawabnya bapak dan ibu. Tapi kalau di rumah, pendidikan selanjutnya adalah pendidikan penjenengan, pengawasannya penjenengan. Sehingga bapak ibu yang saya hormati, monggo didoakan dan panjenengan juga berusaha. Usaha tanpa doa niku nabrak-nabrak. Tapi doa tanpa usaha itu lumpuh. Donga tok tanpa usaha, Allah tidak akan menurunkan hujan emas dari langit. Tetapi usaha tanpa doa itu seolah-olah kita meninggalkan Allah. Dan kalau orang yang tidak pernah berdoa itu sudah dikategorikan orang yang sombong, karena sudah tidak memerlukan Allah lagi, padahal Allah yang maha di mana. Untuk itu Bapak Ibu, nanti panjenengan akan bersani bahwa SMK insya Allah mulai bulan Maret itu sudah melaksanakan ujian praktek sampai dengan April, Mei ujian sekolah dan wisuda. Ini nanti oleh Bu Lela akan dipaparkan semuanya, sehingga dengan besok jumlahnya berapa. Kalau nanti sudah tahu, syukur dino iki panjenengan sing nggawa duit timbang dibawa bali rumah mengko entek nggo gawe itu lombok maning titipke. Monggo Pak. Wong lombok karo gampang sakit apa? Dino tambah larang. Akhirnya wong sumbuki 1.000 ki timbang tanggung berapa bu titip. Bisa. Jadi hari ini kalau memang Bapak Ibu yang sudah bawa duit bisa dititipkan. Insya Allah amanah tercatat. Ini betul-betul kekelisep. Coba nak titip ke pulau, nanti titip. Bisa kau tangguh buku bakso. Nanti titip ke sekolahan, insya Allah aman. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu saya atas nama komite juga mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya yang telah dengan ikhlas menitipkan putra putrinya di SMK selama 3 tahun. Ini kan 3 tahun, 2 tahun setengah putra panjenengan ini. Insya Allah kurang lebih setengah tahun lagi putra panjenengan sudah menjadi putra panjenengan lagi. Tetapi, kalau umpamanya nanti putra panjenengan itu ada yang kepingin berusaha bersama SMK, insya Allah SMK juga akan membuka peluang. Karena contoh kita SMK kita itu punya 4 jurusan. Ada buga, ada farmasi, ada akuntansi dan ada teknologi jaringan. Yang sekarang penjenengan perahu itu putra-putra yang teknologi. Farmasi itu sudah produktif. Zaman Covid ini wis memproduksi hand sanitizer. Mugawe cuci tangan, pembersih tangan. Merek anyar aroma kopi. Jadi nek hilang diri
aromanya kopi. Juga membuat jamu-jamu herbal. Terakhir kemarin paling baru gawe tombok atau obat dari bawang lanang yang namanya black garlic. Itu banyak sekali khasiatnya untuk kesehatan. Teman-teman kita dulu biasanya nek tuku itu lewat online atau lewat kompor tekani tadi Nusa Tenggara Barat. Ini yang farmasi. Yang buka sekarang sudah buka kantin di depan. Jadi umpamane snack penjenengan mana buka itu DPA. Nah, monggo jajan bae nang kono. Iki aja didahar tapi bener jajan nang SMK. Bukan ini di sama-sama di lantai 2. Kejabane kuwi nek panjenengan umpamane arep mantu, arep nyunati, arep gawe slametan bisa pesen lewat SMK. Ini produknya buka, bungkusnya bisa panjenengan bisa pesen, isinya juga panjenengan bisa pesen, harga insya Allah terjangkau. Ini kenapa SMK membuat terobosan semacam itu? Karena SMK ini menciptakan anak-anak yang siap mandiri. Mulanya bolehlah mendikan slogan di SMK itu IKM, Islami, kompetitif dan mandiri. Kompeten. Islami, kompeten dan mandiri. Itu di SMK kita anak-anak diajarkan 3 hal itu sebagai pengusaha yang Islami, dan dia juga tidak mengandalkan orang lain agar mereka itu bisa mandiri, bisa berdiri. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu yang bisa saya sampaikan atas nama komite. Barangkali apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, karena saya hanya manusia biasa yang banyak khilaf dan salahnya, mohon untuk dimaafkan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa selama 2 hari dari kemarin sampai dengan hari ini, Bu Lela itu mengadakan pertemuan maraton pagi siang. Jadi untuk menolong Bu Lela itu nanti berasen nih, orang mengira yang bener sini, karena memberikan undangan jam 8 sampai jam 10, nanti jam 1 sampai jam 3. Kemarin sudah, hari ini juga 8 sampai 10, nanti jam 1 sampai jam 3. Jadi nanti berhasil bolehlah dihentikan demi panjenengan semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya, matur perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya acara yang keempat adalah acara inti sosialisasi kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Karanganyar Ibu Laila Hidayati SPDI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Haji Kadarisman selaku Ketua Komite, yang kami hormati teman-teman Wakil Kepala Sekolah, Kepala Kompetensi, serta Bapak Ibu yang terlibat dalam acara ini. Tak lupa yang saya hormati pula Bapak Ibu orang tua wali siswa, ya, yang mudah-mudahan pagi ini penuh kelimpahan nikmat rezeki yang melimpah, ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah hasanah, suri tauladan bagi kita semua selaku umatnya.
Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mulai sosialisasi, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri teman-teman kami yang ada di depan. Dari ujung yang paling selatan ada Bapak Rudi Priatmaka. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Bapak Ibu. Jadi yang menangani hubungan keluar terkait dengan kerjasama sekolah sampai dengan lowongan pekerjaan nanti di bawah beliau. Kemudian yang berada di samping kanan saya ini Ibu Sumiati. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Jadi yang menangani pembelajaran siswa dari penyusunan kurikulum jadwal ini Bu Sumi. Kemudian yang paling utara ini ada Bapak Saiful Sofyan Amin, Bapak Ibu. Tentunya tidak asing lagi karena beliau adalah Kepala Kompetensi ya, jurusan TKJ. Kemudian yang paling ujung ada Ibu Anisatul Rahmah. Beliau adalah guru bahasa Inggris. Ngajar kelas 12 TKJ itu? Oh ya. Berarti main ketemu anak-anak di kelas 10 ya. Itu Bapak Ibu teman-teman kami. Yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu bersedia hadir di sini, meluangkan waktunya menghadiri undangan kami. Tentunya bukan tidak dengan pengorbanan. Ya, saya yakin Bapak Ibu hadir di sini itu ada sesuatu yang dikorbankan, ada pekerjaan yang dikorbankan, ada urusan yang dikorbankan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir di sini sebagai bukti bahwa panjenengan perhatian dengan sekolah dan anak-anak. Ya, Bapak Ibu, mohon izin saya akan menjelaskan materi sosialisasi ini sambil duduk ya. Yang belakang nggak melihat saya tidak apa-apa ya Bu. Sebenarnya di depan masih ada beberapa kursi kosong ini. Masih ada 7 kursi kosong di depan. Monggo barangkali ada yang mau berpindah ke depan. Nah, Bapak Ibu nanti saat saya sosialisasi, panjenengan tidak perlu cekrek-cekrek foto, nggak perlu mendokumentasikan karena nanti kami akan membagikan kepada anak-anak baik rencana kegiatan maupun rincian anggarannya nanti akan kami bagikan. Yang kami ingin jelaskan kepada panjenengan adalah terkait ini semua kita harus seperti apa, sehingga Bapak Ibu nanti bisa fokus dengan penjelasan kita, dan nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan bisa kita berdiskusi bersama, gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya tidak henti-hentinya setiap bertemu dengan orang tua pasti akan membahas yang namanya visi dan misi ya, karena ini penting. Ini cita-cita sekolah, cita-cita anak-anak dan cita-cita kita semua gitu. SMK Muhammadiyah Karanganyar memiliki cita-cita yang tertuang dalam visi, yaitu terbentuknya lulusan yang islami, kompeten dan mandiri. Nah, kalau tadi Pak Saiful sudah menjelaskan bagaimana kegiatan anak-anak kita kesehariannya, kenapa harus ada tadarus pagi mengawali kegiatan pembelajaran, kenapa anak harus dibiasakan untuk sholat berjamaah, kenapa anak harus dibiasakan untuk bersedekah. Ini karena tidak lepas dari visi kami yang terkait dengan kehidupan yang Islami. Sehingga visi ini kami tuangkan dalam misi yang pertama, yaitu menumbuh kembangkan kehidupan Islami di sekolah. Gambarannya seperti tadi Bapak Ibu. Jadi anak-anak pagi sebelum pelajaran dimulai, yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini penting ya. Yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Cinta kepada tanah air itu harus ditumbuhkan. Yang kedua menyanyikan Mars SMK Muhakkar. Nah, Mars SMK-nya harus dinyanyikan dulu. Ini juga menumbuh kembangkan cinta terhadap sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa dan tadarus. Setelah itu baru dimulai pelajaran.
Nanti setelah waktu sholat masuk, anak-anak akan berhenti off untuk melakukan sholat berjamaah. Meskipun masjid kami itu belum bisa menampung jamaah dalam satu kali, ya, satu tempat ini berjamaah tepat waktu, semuanya masuk, nggak cukup Bapak Ibu. Jadi ini kalau sholat berjamaah bisa sampai 3 kali. Itu pun kadang masih ada anak yang beberapa anak yang terakhir tidak bisa masuk bagian rombongan pertama, kedua maupun yang ketiga. Itu kira-kira gambaran arah kami yang pertama. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi siswa, profesionalisme pendidik serta tenaga kependidikan. Nah Bapak Ibu, untuk meningkatkan kompetensi siswa tentunya kami harus menyediakan tenaga pendidik yang profesional juga. Kan begitu ya. Nah, setiap ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Bapak Ibu guru kami adalah Bapak Ibu yang kompeten di bidangnya. Tetapi karena ilmu itu berkembang, maka setiap ada perubahan kurikulum atau ada perkembangan ilmu, pasti Bapak Ibu kami ikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan. Tidak terkecuali dengan mereka yang berada di bagian tenaga kependidikan. Jadi TU-nya, karyawannya juga ikut pelatihan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas diri, sehingga saat mengandalkan anak-anak itu mereka betul-betul layak dan memiliki kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah mengembangkan semangat kemandirian dan kewirausahaan. Nah, yang ketiga ini menjadi amanah dari program revitalisasi pemerintah. Sehingga bagaimana sih sekolah SMK? Sekolah SMK itu ya anak-anak harus bisa mandiri, dia harus bisa mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha. Sehingga kami konsisten ya pada pembelajaran sampai dengan ending akhirnya anak harus bisa melakukan ini. Nah, boleh nggak setelah itu mereka mau kuliah? Boleh, bukan berarti tidak boleh Bapak Ibu, boleh. Jadi kalau mau kuliah boleh, yang mau kerja insya Allah sekolah menyiapkan kalau anaknya cocok, kan begitu. Nah, bagaimana yang mau berwirausaha? Kalau memang mereka sudah memiliki skill untuk berwirausaha, kami akan support. Jika anak minta pendampingan, kami dampingi, gitu. Nanti gambaran detailnya akan saya jelaskan lebih lanjut, gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, posisi anak-anak kita itu sudah kelas 12, artinya sebentar lagi sudah akan lulus. Bapak Ibu masih ingat kapan mendaftarkan anaknya? Lupa. Soalnya dulu daftarnya pas terus nggak diundang ke sekolah juga ya Pak Bu ya? Iya. Diundang ke sekolah berapa kali Bu? Oh, diundangnya ada rapor ya. Jadi anak-anak yang kelas 12 ini memang kita nggak bisa, kelas 10-nya nggak bisa ketemu ya. Kelas 11-nya PKL-nya masih program program bimbingan jarak jauh. Jadi Bapak Ibu nggak ketemu lagi. Kesininya yang ambil rapor gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ketemu dengan kita mungkin baru kali ini ya? Iya, baru kali ini, luar biasa. Istimewa Bu. Jadi generasi istimewa itu ya generasi putra putri panjenengan ini yang mengalami fase sekolah yang bermacam-macam. Ya ceritanya macam-macam. Bagaimana Bapak Ibu harus mengawal anak-anak belajar di rumah, sampai kesal sendiri, sekolah bayar sekolah di rumah. Nah gitu ya, bayar sekolah tapi belajarnya di rumah. Orang tua harus menyediakan ruangan ramai. Kita juga nggak pengen kayak gitu kok, kan gitu ya. Kami pengennya itu ketemu, karena ngajar anak itu kalau nggak ketemu itu luar biasa. Beda Bapak Ibu, ya beda dengan orang-orang dewasa yang bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Tapi kalau anak-anak
tidak bisa maksimal ketika pembelajaran jarak jauh. Saya yakin panjenengan rasakanlah ikut apa ya, nahani saat proses pembelajaran jarak jauh. Ya anak dibangunkan susah begitu ya, pagi-pagi malamnya tidak terkontrol. Itu Bapak Ibu. Nah sekarang tidak terasa anak kita sudah kelas 12. Lalu apa sih syarat untuk lulus dari sekolah ini? Nah, syarat untuk lulus dari sekolah ini yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Saya katakan tadi, putra putri panjenengan adalah generasi istimewa, kan begitu. Insya Allah poin nomor 1 selesai. Seluruh program pembelajaran sudah diselesaikan kalau mereka nanti sampai dengan selesai, ya. Berarti selesainya sampai kapan? Pembelajaran kelas 12 selesai, rangkaian ujian juga selesai. Kalau hanya pembelajarannya selesai, habis itu ujian sekolah nggak ikut, kira-kira lulus betul? Nah, gitu ya. Nah, terus kalau ini tidak pernah berangkat, tapi nanti tiba-tiba masuk pada saat ujian sekolah, kira-kira bisa lulus apa itu? Ya, Pak jawab sendirilah. Berapa kali ketidakhadirannya itu menjadi bagian dari, kan begitu ya. Nah, pertimbangan. Yang berikutnya adalah memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir. Jadi NA, nilai akhir dari setiap mata pelajaran nanti, dia akan memperoleh nilai minimal baik. Kami nggak muluk-muluk Bapak Ibu. Nilai B lulus, kan begitu. Asal tidak C, kan begitu. Tidak masuk golongan nilai C. Anak ini dapat nilai B baik semua, insya Allah lulus. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mentargetkan anak untuk mendapatkan nilai sangat baik. Kamu harus dapat nilai sangat baik. Tidak perlu. Kalau memang mereka itu mampu, oke, kita support. Tapi kalau memang kemampuannya itu hanya sebatas itu, Bapak Ibu tidak perlu memberikan target yang terlampau tinggi. Gitu ya. Yang berikutnya adalah lulus ujian kompetensi keahlian. Nah, ujian kompetensi keahlian ini adalah ujian apa Bapak Ibu? Ujian TKJ-nya, praktek jurusannya. Jadi anak dinyatakan lulus layak sebagai lulusan TKJ jika dia lulus ujian kompetensi keahlian. Dan ujian kompetensi keahlian ini yang menilai bukan Bapak Ibu guru di sekolah, tapi dari industri. Jadi yang menilai dari luar, ya gitu ya. Yang menilai dari industri. Bapak Ibu kami yang di sini tidak bisa ngapa-ngapain karena nilainya pure dari industri. Ini yang kadang menyebabkan anak yang biasanya itu prakteknya nilainya bagus, tiba-tiba ujian grogi kemudian blank. Ini menandakan mental yang tidak siap, sehingga harus seimbang saat anak mau ujian. Persyaratan yang keempat adalah lulus ujian sekolah. Ujian sekolah ini kalau zaman kita dulu atau zaman sebelumnya adalah ujian nasional loh itu. Sekarang kan ujian nasional sudah tidak ada ya, sudah dihapus. Nah, digantikan dengan ujian sekolah. Kalau dulu ujian nasional itu online, paper pernah soalnya dari pusat, kemudian menjadi momok ketakutan bagi siswa, itu menjadi penentu satu-satunya kelulusan. Kemudian berubah lagi aturan, ganti lagi ya, UN yang terakhir kita jalani secara online. Terus akhirnya berakhir setelah ada pandemi, UN-nya terhapus. Nah sekarang berubah menjadi ujian sekolah. Nah, syarat yang terakhir adalah anak-anak wajib untuk mengikuti kegiatan Baitul Arqam Purna Studi. Ini kegiatan semacam pengkaderan sebelum keluar dan dinyatakan lulus dari SMK Muhammadiyah Karanganyar. Jadi syarat yang terakhir ini mungkin hanya ada di sekolah kami, tidak ditemukan di sekolah yang lain karena syarat ini tidak masuk syarat yang normatif, gitu ya.
Yang normatif yang nomor 1 sampai nomor 4. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, untuk menghadapi semua proses rangkaian ujian anak-anak, sekolah sudah melakukan beberapa persiapan. Di antaranya yang pertama adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ini sudah lagi mau menghadapi ujian praktek, berarti ujian praktek yang mengarah kepada materi-materi ujian ini diberikan lebih kontinu. Kemudian yang berikutnya melaksanakan uji coba atau tryout UKK. Jadi tryoutnya bukan tryout ujian sekolah, tapi tryoutnya UKK. Karena UKK ini nanti yang saya katakan tadi pengujinya langsung dari industri. Yang ketiga, pemenuhan alat dan bahan praktek yang dibutuhkan. Ini kami fasilitasi semua untuk kebutuhan anak, baik di tryout maupun pada saat ujian. Yang keempat, evaluasi dan penguatan materi, serta yang terakhir adalah memberikan motivasi dan doa bersama agar kita bisa menjalani segala proses itu dengan mantap dan lancar tanpa halangan suatu apapun. Nah, Bapak Ibu, ini adalah rencana kegiatannya. Ya. Jadi kapan sih pelaksanaan itu semua? Ini adalah rencananya Bapak Ibu. Kegiatan verifikasi TOK oleh industri ini sudah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari bersama dengan pengawas dinas pendidikan. Ini sudah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari. Kemudian pemadatan materi dilaksanakan dalam bulan ini. Februari ini merupakan bulan pemadatan materi karena tryout dan evaluasinya akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 Maret ini untuk jurusan TKJ. Jadi masing-masing jurusan beda-beda waktunya. Kemudian untuk ujian kompetensi keahlian khusus TKJ akan dilaksanakan tanggal 13 sampai 15 Maret. Nah, sebelum saatnya istirahat kedua. Sebelum UKK ini nanti anak-anak akan menghadapi ujian sekolah ISMUBA dulu pada tanggal 7 sampai 9 Maret. Jadi tanggal 1 sampai 3 itu tryout, kemudian dilanjutkan tanggal 7 sampai 9 itu anak-anak ujian sekolah ISMUBA. Nah, ujian sekolah ISMUBA itu apa? ISMUBA itu Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab. Ini materi khusus di sekolah Muhammadiyah. Kemudian setelah melakukan uji kompetensi selesai tanggal 15 Maret, nanti anak-anak akan melanjutkan kegiatan praktek ISMUBA. Ujian sekolah praktek ISMUBA ini tanggal 27 sampai 30 Maret. Ini sudah Ramadan Bapak Ibu. Ya. Jadi anak akan ujian di minggu-minggu pertama bulan Ramadan, ujian prakteknya. Dilanjutkan lagi dengan ujian sekolah ini tanggal 3 sampai 14 April. Juga masih puasa, ya. Jadi kalau anak-anak punya kebiasaan saat bulan Ramadan dia banyak tidurnya, nah Bapak Ibu harus betul-betul intens mantau benar-benar karena saat Ramadan besok anak-anak kita sedang menjalani proses ujian. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Baitul Arqam Nasrudi itu akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 6 bersamaan dengan pengumuman kelulusan yang dilaksanakan tanggal 5. Sehingga Bapak Ibu tanggal 5 pagi itu anak-anak berada di sekolah, pengumuman kelulusan itu 5 sore, tanggal 5 sorenya, ya. Anak masih di sini dari pagi sampai sore, ya. Terus dilanjutkan besoknya 2 hari di sekolah mereka, nggak pulang. Boleh ya, Pak? Boleh Pak? Anaknya nginep di sekolah nih tanggal 5 sampai 6. Kenapa? Ini adalah upaya kami sehingga saat kelulusan begitu tahu pengumuman lulus mereka tidak melakukan konvoy.
Jadi mereka nggak keluar, terikat dengan kegiatan sekolah, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu biasanya gini, anak-anak itu akan alasan, Bu mau izin, kenapa? Jemput ibu, kan pengumuman kelulusan biasanya yang ambil orang tua, gitu ya. Jemput ibunya, ibu nggak bisa datang, nah gitu ya. Nanti akan kami berikan kesempatan untuk itu, sebenarnya. Tapi anak wajib kembali. Nah syukur-syukur Bapak Ibu bisa hadir ke sekolah sendiri tanpa anaknya harus menjemput. Tujuannya itu biar di luar tidak ketemu kelompok konvoi yang lain. Karena biasanya anak-anak itu gini, di sini nggak ada kelas teman-temannya yang konvoi nih, tapi ngikutnya di kelompok yang lain, gitu loh. Ini biasa terjadi, sehingga untuk mengunci itu tanggal 5, tanggal 6 anak-anak berada di sekolah. Dia akan pulang nanti pada tanggal 6 sorenya. Ya habis dulu lah, gitu ya. Baru mereka pulang, kan konvoinya sudah selesai Bapak Ibu. Konvoinya kan kemarin, gitu ya. Dan tetapi kita juga tidak boleh terlena. Dan biasanya kayak gitu nanti mengadakan sendiri. Pengen sendirinya ini kita harus bersama-sama menjaga. Saya nggak ingin ada satu kejadian di luar sana. Ini siswa kita, putra, coba rasanya gimana sih Bu? Kita melihat satu kejadian, aduh anak kita kan begitu ya. Wah rasanya luar biasa. Iya kalau tidak terjadi apa-apa. Kalau mengalami satu kejadian, wah kecewanya bukan main. Sini menjaganya luar biasa, kok iso lolos kan begitu. Ada rasa kecewa yang luar biasa. Nah, mari nanti kita bersama-sama menjaga anak-anak kita agar dia tidak mengikuti hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian untuk seragam bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya nanti merasa seragamnya sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi tapi masih bagus, bisa dititipkan ke sekolah untuk kami donasikan, ya, dihibahkan kembali kepada adik kelas maupun calon siswa baru yang mungkin nasibnya tidak sama dengan kita sehingga mereka kesulitan untuk membeli seragam. Kegiatan seperti ini sudah kami lakukan selama 2 tahun ini sudah berjalan. Alhamdulillah Bapak Ibu bermanfaat dan orang tuanya banyak yang merasa terbantu karena ternyata seragamnya masih bagus. Nah iya, seragamnya nggak dipakai sekolah selama pandemi. Nah seragamnya masih bagus lah, tapi di rumah mau untuk apa kan begitu, akhirnya dimanfaatkan seperti itu. Yang mudah-mudahan menjadi satu sahabat jariah bagi Bapak Ibu gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian kegiatan yang terakhir setelah pengumuman kelulusan adalah kegiatan wisuda yang insya Allah akan dilaksanakan 1 minggu setelah pengumuman, yaitu tanggal 13 Mei. Selesai sudah semua proses di bulan Mei itu. Kalau sudah selesai, anak mau apa Bu? Yang putri adakah yang sudah siap untuk dinikahkan? Belum ya? Biar diberikan kesempatan dulu Bapak Ibu, diberikan kesempatan untuk bisa mengaplikasikan ilmunya ya. Kemudian Bapak Ibu, ini target. Ibu mulai menghela nafas. Padahal bapaknya santai loh, bapak yang di belakang santai loh ini ya. Nah ibunya yang menghela nafas. Ini target pembayaran administrasi Bapak Ibu. Jadi kalau itu semua yang harus dibayarkan apa Bu? Ya, yang harus dibayarkan yang pertama adalah SPP-nya Bapak Ibu ya. SPP-nya dibayarkan, jangan lupa sampai selesai di bulan. Alhamdulillah. Mohon paham. Nih, kalau paham ya. Meluluskan anak kan bukan baru kali ini ya Bu ya. Jadi sudah paham. Mei selesai tapi bayarnya dengan Juni. Ikhlas Bu ya. Ikhlas. SPP sampai dengan bulan Juni gitu. Kemudian uang praktek yang belum sempat terbayarkan, mohon tolong ini untuk bisa
bisa segera dilunasi. Bukan apa-apa Bapak Ibu, kami tidak akan mempersulit anak kamu belum lunas prakteknya, nggak boleh praktek, itu tidak. Insya Allah Pak Saiful ini selaku kepala kompetensi nggak tahu yang belum lunas siapa. Jadi semua anak dikasih bahan praktek semua. Pak Agus lunas semua, oh saya nggak tahu. Kayak gitu ya. Yang penting anak bisa praktek. Jadi nggak dipilih ya Bapak Ibu, nggak dipilih. Dapat semua Bapak Ibu. Sehingga kami juga mohon Bapak Ibu yang mau prakteknya belum lunas, mohon untuk bisa ditanyakan, gitu ya. Dan yang terakhir harus selesai lunas biaya ujian. Biaya ujian terdiri dari apa saja Bapak Ibu tadi? Ujian UKK, terus ujian sekolah, ada praktek dan teori. Jadi itu biaya-biaya ujian. Tapi Bapak Ibu ada hal yang menjadi pelengkap kegiatan ujian, yaitu foto. Dulu kami foto itu kami lepas, sudah terserah anak mau foto di mana, yang penting kamu cetak ukurannya ini sesuai dengan kebutuhan ijazah. Tapi ngapunten Bapak Ibu, ternyata hasilnya tidak sesuai. Anak yang ada yang menggunakan print out biasa mungkin ya, fotonya untuk menggunakan print out biasa, sehingga ketika foto itu digunakan di ijazah itu nggak lama luntur. Padahal kan kualitas yang di ijazah itu kan harus terjaga. Kami nggak ingin yang seperti itu. Ada lagi yang model ukuran 3x4 cetak sendiri, dipotong sendiri, wah ukurannya nggak rapi, nggak jelas. Akhirnya ini kami kolektifkan foto yang dikolektifkan di sekolah. Kami mengundang tukang foto profesional. Kemudian saya minta kualitas cetak yang memang sesuai dengan ijazah, ukuran-ukuran yang sesuai. Ini sudah dilakukan oleh sekolah meskipun Bapak Ibu belum bayar foto. Ada tarian untuk bayar foto Bapak Ibu? Baru ini saya sampaikannya, tapi anak sudah kami fasilitasi untuk fotonya. Jadi nanti kalau ada anak yang minta uang mau foto, jangan mau dibohongi oleh anak-anak kita, karena fotonya sudah include di biaya ujian. Sampai dengan kegiatan wisuda nanti kami masukkan jadi satu ya Bapak Ibu ya. Jadi global itu sampai terakhir berapa, itu nanti akan kita bahas. Siap Bapak Ibu? Ya, wah biasa. Mantap, jangan-jangan ini tasnya penuh dengan uang ini. Ya Bapak Ibu, lancar rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah biaya UKK Bapak Ibu. UKK berarti baru satu ujian. UKK ini yang tadi ujian praktek yang saya katakan bersama dengan industri, menggandeng industri. Jadi semua kebutuhan RAB dari UKK ini kami bagi per siswa, ketemunya ini, namanya saya bisa menghadirkan satu persatu item secara detail gitu ya. Ini sudah rangkaiannya ada di sini Bapak Ibu. Untuk biaya UKK 1.313.000. Kira-kira mau dibiarkan seperti ini atau mau diluluskan Bapak Ibu? Kalau diluluskan menjadi 1.500.000. Ya seperti ini aja Bapak Ibu ya. Nah ini adil karena dibagi jumlah siswa gitu. Ya ini untuk UKK 1.313.000. Kemudian saya gabungkan dengan kegiatan yang lain Bapak Ibu. Ini berikutnya. Nah tadi untuk map dan foto ijazah sudah dilaksanakan bulan Februari, awal Februari. Biayanya di situ sudah muncul. UKK 1.313.000 di situ muncul ya. Kemudian untuk ujian sekolah terdiri dari 3 ujian sekolah, ujian sekolah ciri khusus, dan ujian praktek. Ini 250 untuk 3 kegiatan ya Bapak Ibu. 250 ini untuk 3 kegiatan. Kemudian kegiatan Baitul Arqam Studi, dan yang terakhir adalah kegiatan wisuda. Totalnya 2.013.000. Nah, alhamdulillah sekolah itu punya saving anggaran. Nah, saving anggaran ini kami bagi lagi sejumlah siswa kelas 12, ketemulah per
anak itu akan mendapatkan 475.000. Tetapi ini tidak akan kami bagikan kepada panjenengan, karena akan kami potongkan dari biaya ujian ini yang seharusnya Bapak Ibu membayar 2.013.000, berarti sudah kami bantu dengan anggaran 475.000 per siswa. Bapak Ibu cukup membayarkan 1.538.000. Bisa dipahami Bapak Ibu? Biaya ujian itu berarti apa yang dibayarkan? SPP-nya, uang praktik, kemudian uang ujian yang 1.538.000. Nah, kapan ini harus dibayarkan? Sekolah itu pinginnya sesuai dengan budget yang di sini Bapak Ibu. Ini kan masih bulan Februari ya, paling enggak panjenengan membayar poin 1 dan 2. Apa Bu? Sebagai sama ujian berarti 1.413.000. Bulan Februari Bapak Ibu sakit. Mila sing beli ketinggalan mboten nongkon ya Pak. Ketinggalan mboten Bu? Sama-sama. Enggak. Kelihatan Bu? Jadi harapannya Februari itu poin 1 dan 2 selesai 1.413.000. Ini tanggal berapa Bu? 14 ya. Ini 14. Ibu mikir gimana kan gitu. Tetapi sekolah memberi kelonggaran sampai dengan bulan Maret, sampai Maret Bu. Tenang, sampai Maret. Kemudian ujian sekolah akan dilaksanakan mulai bulan Maret dan berakhirnya di bulan April. Jadi sekolah memberikan kelonggaran pembayaran sampai dengan bulan April untuk yang 250-nya. Harapannya yang poin 1 dan 2 selesai di Maret semua ya. Sanggup Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ada suara sanggup ini yang membuat saya semangat. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Kemudian yang Baitul Arkom dan wisudanya nanti di bulan Mei, diselesaikan di bulan Mei. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti ternyata panjenengan kok bulan Maret belum menyelesaikan yang 1.413.000, pripun Bu? Bapak Ibu, jangan khawatir, anak-anak tidak akan saya suruh pulang karena belum bayar. Tetap anak-anak kita kasih kesempatan untuk mengikuti ujian. Tetapi kelonggaran yang diberikan sekolah ini juga bisa ditangkap oleh orang tua dengan baik. Artinya bukan kemudian orang tua gampang sekolah terus digampangke Bapak Ibu ya. Kami berusaha begini, siapa yang memberikan jalan kemudahan bagi orang lain, pasti Allah akan memberikan jalan kemudahan, kan begitu. Kami hanya pegang itu Bapak Ibu. Allah itu pasti tidak akan mengingkari janjinya, kan begitu. Maka kita berusaha untuk memberikan kesempatan kelonggaran kepada Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu untuk bisa mengerti kami, begitu. Kesulitan kami yang ada di sekolah tidak mungkin kami ceritakan kepada panjenengan satu persatu, gitu ya. Meskipun saya biasa ditemui orang tua, Bu, curhat nggak punya uang, bla bla bla. Saya mendengarkan Bu, ikut pusing saya, gitu ya. Tapi tidak masalah. Yang mau dicari orang tua itu kan solusi, gitu ya. Maka kita juga akan menawarkan solusi. Kalau panjenengan sampai dengan bulan Maret yang poin 1.400.000 ini belum bisa terpenuhi, panjenengan nanti bisa memenuhi lagi di bulan Aprilnya. April belum bisa, di bulan Mei-nya. Tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting tanggung jawab orang tua itu bisa ditunaikan. Bapak Ibu selesai di situ, gitu. Saat ijazah keluar, ya sudah diambil karena memang pembiayaannya sudah selesai, kan begitu. Sekolah tidak mengambil uang sepeser pun saat pengambilan ijazah, kan begitu. Jadi syarat mengambil ijazah nggak ada bayar
bayar untuk ngambil ijazah itu nggak ada. Yang ada apa Bapak Ibu? Menyelesaikan administrasi ini. Jadi kalau bayar mau ngambil ijazah bayar, nggak berbayar ngambil ijazah itu, gratis. Nah, apa yang menyebabkan dengan harus bayar? Karena ada tunggakan sebelumnya, kan begitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi nanti nggak ada, oh kok saya ambil ijazah harus bayar? Ambil ijazahnya nggak bayar, bayarnya adalah tunggakan biaya pendidikan sebelumnya Bapak Ibu. Bisa dipahami? Terima kasih kalau memang ini bisa dipahami. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa memberikan dukungan kepada anak-anak kita setelah sekolah melakukan banyak hal, ini orang tua juga harus lebih intens. Kami bukan kami menggurui ya, biar seimbang selaras dengan apa yang dilakukan sekolah, maka kami meminta kepada orang tua yang pertama adalah memberikan motivasi dan dukungan kepada anak. Bu, menghadapi ujian yang terus menerus itu melemahkan, kesel Bu. Panjangan diuji terus kesel betul. Kesel sama anak itu kalau menghadapi ujian, proses ujian habis ini ujian itu melelahkan bagi mereka. Untuk itu kita sebagai orang tua harus membentengi dengan motivasi. Berikan motivasi, dukungan kepada anak-anak biar mereka tidak merasa sendiri menghadapi ini. Yang kedua adalah memberikan perhatian dan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan atau mengungkapkan masalah yang dihadapi. Misal Bapak Ibu, saat rekod gagal, ujiannya apa ini Pak Ibu? Materi ujian salah satu apa? Instalasi. Nah, instalasi. Dia tryout instalasi komputer, ternyata hanya berhasil membongkar, tidak bisa menginstal. Oh iya, oke ya. Berhasil membongkarnya, tapi menginstalnya tidak berhasil. Sampai di rumah, kan stresnya sudah dari sekolah ya. Di rumah ekspresinya bermacam-macam. Ada yang marah, murung, masuk kamar, jebret, pintu dihentakkan. Orang tua kaget, oh benar sih bujangan gitu ya. Marah gak Bapak? Luar biasa kan gitu. Kita oponan gitu. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini itu perlu pendekatan caranya. Jadi kalau anaknya kondisinya down, kemudian orang tuanya keras, ya sudah, mereka mental, carinya orang lain untuk bisa menceritakan kemudian membenarkan kondisinya. Nah, ini yang sering dilakukan oleh anak-anak, mencari pembenaran tentang kondisi yang dihadapi. Padahal ketika membicarakan dengan orang tua, saya yakin orang tua bijak. Orang tua akan memberikan solusi, tidak langsung mengatakan, oh ini gurunya yang bisa nilai kamu, nah kan gitu. Mau kecap pinter, kan gak gitu ya. Kalau anak saya kesel sudah gini, tapi gurunya gini ya. Orang tua pasti akan bijak. Caranya bijak. Nah, ini dengarkan mereka Bapak Ibu, dengarkan keluhan mereka, apa kemudian berikan solusi yang terbaik. Saya yakin orang tua itu pasti bijaksana ketika menasehati anaknya. Jadi jangan sampai anak-anak kita lari ke orang yang salah untuk bisa membenarkan rasa yang mereka hadapi. Ya, kalau sudah bisa enak ngobrol sama orang tua, wah anak itu luar biasa. Betul-betul menjadi dekat dengan orang tua. Kemudian yang ketiga, tidak membebani anak dengan target yang terlalu berlebihan. Seperti tadi yang saya katakan, misalnya dengan itu memiliki lebih dari satu anak, pasti kan di rumah ada pembandingnya gitu. Pembandingnya dengan kakaknya atau dengan adiknya. Jika salah satunya itu pintar, yang satu kok luar biasa gitu ya, ya jangan disamakan, karena memang mungkin yang satunya punya kemampuan yang lebih di bidang yang lain yang belum ditemukan atau belum disadari. Yang satu akademiknya bagus, yang satu akademiknya jelek, cowok bodoh banget
ya, orang tua itu sampai ini sih bocah. Tapi ternyata Bapak Ibu, dia punya talenta di non akademik yang itu tidak disadari baik oleh orang tua maupun anak itu. Perlu sesuatu yang baru bagi anak. Jadi perlu dirangsang skill yang dimiliki itu sebenarnya apa. Dia itu lebih ke arah mana ya passionnya biar dia bisa melejit. Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Itu nih Bapak Ibu, jadi tidak usah ditarget ya. Lulus, kamu nilainya harus peringkat 1 paralel di kelulusan, sehingga nanti Bapak Ibu bisa dipanggil saat ini sudah dengan predikat nilai terbaik ya gitu ya. Nggak usah ditarget seperti itu. Yang penting anak didukung, dimotivasi untuk belajar, mempersiapkan diri menghadapi ujian ini sehingga hasilnya bisa seimbang. Yang keempat adalah mengawasi pergaulan anak-anak kita. Ya, ini tidak hanya saat ujian saja ya Bapak Ibu ya. Setiap hari kita juga harus mengawasi bagaimana putra-putri kita, dengan siapa mereka bergaul, apalagi dengan kondisi perkembangan zaman yang luar biasa, di mana kemaksiatan merajalela, orang berbuat maksiat sudah tidak ada malunya, kan begitu ya. Di mana-mana itu bisa kita lihat, sehingga kita awasi anak-anak kita setiap hari. Kata Pak Saiful tadi, kalau sekolah bisa mengawasi di jam sekolah, tapi setelah itu di mana? Siapa yang mengawasi? Gitu. Ya orang tua. Jadi kalau sudah saatnya pulang atau belum pulang, ditanya Bapak Ibu, kemana mereka? Jangan-jangan ada jeda pulang dari sekolah menuju ke rumah, itu ada jeda yang mereka gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini perlu kita waspadai secara bersama-sama. Pulang sampai malam, dia ngasih informasi, saya ada kegiatan di sekolah, cari informasi lagi Bapak Ibu kepada wali kelas, apakah benar malam ini, sore ini ada kegiatan, sehingga anak-anak pulang sampai malam. Jadi ada komunikasi dengan wali kelas untuk menjaga kondisi anak-anak kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu, SMK Muhammadiyah Karanganyar memiliki BKK, ya. BKK itu Bursa Kerja Khusus. Lembaga ini bertugas untuk mencari perusahaan yang siap untuk menampung lulusan SMK. Alhamdulillah di bulan ini ada beberapa perusahaan yang sudah siap untuk melakukan rekrutmen kerja. Yang pertama ada Solaria, ini bergerak di bidang kuliner. TKJ boleh nggak? Boleh. Apalagi yang laki-laki, karena Solaria itu butuh chefnya itu laki-laki. Nggak mau perempuan kalau Solaria. Chef itu harus laki-laki. Dulu pernah ada lulusan TKJ yang bekerja di Solaria sampai mendapatkan posisi yang luar biasa. Dia chef, kemudian dipindahkan ke cabang baru sampai ke luar Jawa untuk merintis di sana. Sayangnya begitu menikah istrinya nggak mau ditinggal. Akhirnya pulang kembali ke Pekalongan, ya membangun usaha di bidang kuliner secara mandiri, berwirausaha begitu. Solaria, jadi tidak menutup kemungkinan untuk yang laki-laki juga bisa. TKJ bisa, perempuan TKJ bisa. Kalau perempuan nanti posisinya tidak mungkin di chef, ya kalau di Solaria. Kemudian ada Papa, ini bergerak di bidang pertambangan. Ada Suzu, ini bergerak di bidang skin clinic. Kemudian Golden Lamian, ini juga di kuliner. Ada yang pengen anaknya ke luar negeri? Nah, kami ada magang ke Jepang, ya. Nanti posisinya sebagai caregiver, bukan pembantu rumah tangga, itu bukan boleh. Jadi kalau di Jepang itu para orang tua itu justru dijadikan satu di klinik. Kalau di tempat kita ya bayangan kita pati ya, bayangan kita pati. Mereka itu harus wajib menyerahkan orang tuanya ke panti, karena di Jepang itu semua harus mandiri.
Nah, harus mandiri. Kalau orang anak-anaknya harus bekerja semua, maka para orang tua ini tidak ada yang ngurusi. Yang ngurusi siapa? Negara. Di sana Bapak Ibu, masuklah ke klinik itu. Nah, orang Jepang sudah mengakui bahwa orang Indonesia, terutama orang Jawa yang Pak itu punya keharusan katanya di dalam perawatan. Makanya kardiver ini lebih banyak diambil dari orang Indonesia gitu. Yang berikutnya adalah Alfamart. Kalau Alfamart tahu nggak? Nih, Alfamart sudah biasa. Ini juga kami bekerja sama. Jadi saat ini yang mau bekerja melalui SMK Muhammadiyah Karanganyar ini sementara pilihan perusahaan yang ada. Ada lagi beberapa perusahaan yang masuk, tetapi kami belum deal kerjasamanya karena gajinya masih rendah. Kemarin ada masuk dari perusahaan sepatu, minta kerjasama dengan kami, tetapi gajinya di bawah UMR Pekalongan. Nah, jauh-jauh kok gajinya di bawah UMR Pekalongan. Padahal kan anak-anak di sana masih harus ngekos kan gitu ya, ada biaya makan. Jadi sekolah masih melakukan negosiasi. Mudah-mudahan nanti beberapa perusahaan akan masuk lagi sehingga anak punya banyak pilihan untuk bisa menentukan di mana tempat kerjanya. Boleh nggak cari sendiri? Boleh. Kalau ini kan sekolah hanya memfasilitasi. Yang kesulitan cari kerja, mau cari kerja di luar BKK Muhamkar, nanti bisa melalui BKK Muhamkar. Nah, keuntungannya apa? Kalau bersama dengan kami di BKK Muhamkar, tentunya kami akan memantau. Jadi saat dikirim ke sana ya kami mengantarkan ke sana, menyerahkan, kami tahu tempatnya di mana, gitu loh. Seperti di Solaria nanti tanggal 15 kita akan memberangkatkan tenaga kerja yang sudah seleksi. Itu bukan hanya dari alumni SMK kami, tapi dari beberapa sekolah. Jadi ada dari beberapa sekolah tetangga, dari NU Kesesi, kemudian dari Kesesi itu ada berapa sekolah itu ya Pak? Prima Kesesi, NU Kesesi, kemudian dari Diponegoro juga ada yang daftar ke sini. Jadi intinya dari beberapa sekolah di sekitar kita itu banyak alumninya yang kemudian bergabung ke sini mendaftarkan pekerjaan di SMK Muhammadiyah Karanganyar. Kami tidak membatasi karena peluang kerja itu kan sebenarnya untuk semuanya, gitu ya. Jika memang kriterianya sesuai. Nah, kalau dari sekolah lain diantar nggak Bu? Ya diantar, karena daftarnya lewat BKK kami. Jadi nanti kami antarkan sampai sana. Selama masa training kami masih pantau. Selama masa training. Nanti kalau sudah penempatan, sudah ditempatkan ke masing-masing tempatnya, itu baru kita mulai sedikit demi sedikit lepas. Tapi mereka masih bisa komunikasi dengan kami, HRD juga masih bisa komunikasi dengan kami. Begitu Bapak Ibu. Kemudian bagi para orang tua yang kemudian saat pengambilan ijazah belum lunas Bapak Ibu, terus bingung anaknya nganggur gitu ya. Anaknya nganggur boleh, gimana? Saya mau daftar kerja, ijazahnya belum bisa saya ambil nih Bu. Bapak Ibu bisa komunikasi ke sekolah. Nanti kami fasilitasi fotokopi ijazah yang sudah berlegalisir dan itu bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Nah, tentunya nanti mari kita diskusi bersama, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kami melonggarkan, meringankan Bapak Ibu, ya tolong juga diringankan kami kan gitu. Mungkin kita nanti bisa berdiskusi bersama kekurangannya seperti apa kan begitu ya. Ini contoh saja, beberapa siswa itu ada yang bekerja melalui BKK kami, kemudian dia di awal-awal masa trainingnya gajinya belum memenuhi gitu ya. Bu, saya mau nyicil per bulan 100 dulu ya. Iya, 100. Gajinya naik, dia nyicilnya lebih. Saat mereka sudah masanya kontrak selesai, ijazah sudah bisa diambil. Tapi kalau tidak peduli dengan dirinya, ya udah dia dapat uang berapapun, dia nikmati sendiri kan begitu ya, dia lupa. Begitu kontraknya selesai, bingung mau nyari kerja.
karena tadi ijazahnya belum diambil, kan begitu. Dan tidak ada penahanan sebenarnya, kan gitu kan. Ini bagian dari kewajiban yang belum selesai, gitu nih Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita komunikasi saja dengan baik, tidak masalah. Kami akan berikan solusi-solusinya, begitu. Terus Bapak Ibu, selain lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh SMK Muhammadiyah Karanganyar, kami juga memberikan peluang kewirausahaan. Jadi bagi anak-anak yang memang berminat untuk berwirausaha, nggak pengen kerja di mana-mana, nggak bisa terikat Bu, karena anak saya itu kalau kerja sama orang itu nggak bisa, dimarahin sedikit dong. Padahal kalau ada atasan itu kan pasti ada aturan yang mengikat, begitu ya. Nggak bisa, ini dia mau berwirausaha saja. Lalu bagaimana? Silakan mau berwirausaha dengan model apa yang dia miliki. Tapi kalau mau bekerja sama dengan kami, maka bisa menjadi agen dari Muhamkartek. Apa Muhamkartek? Muhamkartek ini adalah bagian dari badan usahanya sekolah dari jurusan TKJ. Jadi TKJ punya usaha Bapak Ibu, namanya Muhamkar Teknologi atau yang biasa dikenal dengan Muhamkartek. Bekerja di bidang apa ini? Bergeraknya di bidang apa? Di bidang percetakan. Contohnya ini Bapak Ibu, nyetaknya di Muhamkartek. Kemudian brosur sekolah di Muhamkartek. Ini Bapak Ibu kardus yang buat dari Muhamkartek. Kemudian pesan undangan juga di Muhamkartek. Ini program-program usaha dari Muhamkartek. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Contohnya ada packaging dari berbagai macam produk makanan ya. Ada martabak, ada apa lagi ya. Macam-macam pokoknya itu packaging lah. Packaging kardus-kardus. Kemudian ini contoh sablon. Ini juga dari Muhamkartek ya. Kemudian contoh pesanan undangan-undangan. Nah ini usaha dari TKJ ya melalui Muhamkartek. Nah bagaimana cara anak berwirausaha dengan Muhamkartek? Cukup dia membuka di rumah, menerima pesanan ini gitu ya, sablon, MMT, terus pesanan packaging, desain dan lain-lain gitu. Jadi kan anaknya buka seperti itu di rumah, tapi nggak punya alat, tenang Bapak Ibu. Begitu anak dapat pesanan, silahkan datang ke Muhamkartek, ngobrol sama Pak Ibu, Pak saya dapat pesanan. Dia akan dapat untuk. Jadi hanya menjadi agennya Muhamkartek, meskipun dia tidak punya alat-alat untuk percetakan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti anak-anaknya kok, ini anakku kok nganggur, ini jangan itu piye. Arahkan Bapak Ibu. Mau kerja atau mau berwirausaha? Kalau mau berwirausaha, kowe bisone opo? Kan begitu. Bu saya mau jualan, oke, difasilitasi Bapak Ibu. Kalau bingung mau apa, minimal ini gampang. Agennya Muhamkartek kan gitu. Hanya ngiklanke saja, ada pesanan serahkan lagi ke Muhamkartek, sudah jadi dia ngantar ke orangnya. Udah gitu aja tanpa melakukan apa-apa. Seneng kan Bapak Ibu? Ya kalau anak-anak senang karena setiap hari mainan HP, iklan, pesanan kemarin dapat kiriman, dapat pesanan kiriman lagi terus seperti itu. Tapi mainan HP yang menghasilkan gitu. Kemudian yang berikutnya ada peluang usaha lagi. Jadi saat anak-anak mungkin nanti saya nggak bisa desain grafis, tapi saya ingin buka usaha jasa percetakan di rumah nih, gimana caranya? Silakan nanti mengikuti program pelatihan desain grafis yang dilaksanakan oleh Muhamkartek. Jadi Muhamkartek ini selain bergerak di bidang percetakan, kami juga melakukan program pelatihan. Nah, anak-anak yang mengikuti pelatihan di Muhamkartek ini nanti akan didampingi saat mereka akan membuka usaha secara mandiri. Gitu Bapak Ibu. Gambarannya itu mulai sekarang Bapak Ibu mengajak diskusi anak-anak kita, arahnya mau kemana setelah ini. Gue pinginnya mau nak kan gitu ya. Mau kuliah lagi, mau kerja atau mau
usaha. Tentukan pilihannya dari sekarang, di planning biar nanti saat mereka lulus tidak bingung. Itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ini harapan kita bersama sebagai orang tua Bapak Ibu, semoga anak-anak kita bisa menjadi anak yang memiliki kepribadian muslim serta mampu meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dampingi anak kita dengan doa terbaik dari orang tua. Jika biasanya Bapak Ibu mendoakan 1 kali, maka saat ini perbanyaklah doa bagi mereka. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Nanti bisa sebelum masuk ke acara lain-lain, mungkin Pak Rudi akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan lowongan pekerjaan yang disediakan oleh sekolah. Dari saya cukup, billahi bisa dilakukan tadi kalau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menambahkan mungkin sebentar saja nih Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan secara detail dan sangat jelas sekali bahwasanya pada bulan Februari ini PKK SMK Muhammadiyah Karanganyar membuka loker lowongan pekerjaan, di mana tadi sudah disebutkan ada Solaria, bidangnya kuliner, ada PT Pama, lengkapnya adalah Pama Persada Nusantara, itu bergeraknya di bidang pertambangan, batubara, nikel, itu pertambangan. Kemudian ada PT Joso, itu di bidang skin clinic, ada Golden Mania, kuliner. Kemudian tadi ada Romarat dan juga ada makan Jepang. Barangkali ada putra putri panjenengan atau mungkin saudara, ya, boleh monggo bisa didaftarkan di SMK Muhammadiyah Karanganyar. Datang saja ke sini, nanti kita arahkan untuk bisa daftar di PKK SMK Muhammadiyah Karanganyar. Memasuki jam pelajaran kelima. Kemudian untuk solarnya sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lela bahwasanya kita sudah lama ini bekerja sama dengan Solaria. Tanggal 15 ini, tanggal 15 besok ya Bapak Ibu, itu kami akan memberangkatkan kurang lebihnya sekitar 34 tenaga kerja ke Solaria. Kemudian nanti di tanggal 19-nya itu insya Allah kami juga akan mengadakan rekrutmen lagi. Rekrutmen bulan kemarin itu di bulan Januari di tanggal berapa nih? 20-an kalau tidak salah. Kemudian bulan ini di tanggal 19. Kalau Bapak Ibu barangkali ada nih salah saudara yang masih nganggur dan berminat untuk daftar bekerja di resto di Solaria, monggo bawa saja ke SMK Muhammadiyah Karanganyar. Yang penting usianya adalah maksimal 22 tahun, bisa laki-laki, bisa perempuan, seperti itu. Kalau bisa sebelum tanggal 19 berarti, karena tesnya untuk Solaria di tempat kami di SMK Muhammadiyah Karanganyar ini adalah tanggal 19, seperti itu. Kemudian ada juga nanti di Solaria ini mengadakan ijon Bapak Ibu. Ijon itu adalah anak ini belum lulus tapi sudah bisa mengikuti tes, sehingga nanti harapannya adalah ketika anak-anak ini sudah wisuda, setelah wisuda mereka langsung bisa bekerja, seperti itu. Ini bagian dari fasilitas sekolah, di mana sekolah juga memiliki harapan bahwasanya anak lulus tidak nganggur, tapi bisa langsung kerja,
Saya kira itu tambahannya. Matur suwun atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya acara yang kelima adalah layanan